Hai semuanya, kembali lagi dengan gua di Malalat Project. Kali ini gua akan membawakan film tentang perselingkuhan yang berjudul Drive. Film ini digarap oleh Nicholas Winding Refn berdasarkan novel berjudul sama karya James Ellis, mengemas kisah perselingkuhan melalui cara yang tidak biasa. Kalau teman-teman berpikir bahwa film perselingkuhan biasanya hanya berisi dialog-dialog panjang yang gak jelas, pertengkaran, adegan romantis, dan patah hati, maka Drive hadir sebagai suatu anomali atau perbedaan yang akan membantah pikiran kita semua. Drive sendiri adalah film minim dialog yang penuh emosi, kebrutalan, dan tentu saja banyak darah di beberapa adegan filmnya. Di sini kita akan melihat aksi Ryan Gosling sebagai karakter utama yang terlihat kaku, tertutup, tidak banyak berekspresi, fokus teliti, dan tenang. Dia jarang berinteraksi dengan orang lain dan tidak mau membicarakan hal-hal yang menurutnya tidak penting. Terlihat seperti orang antisosial. Sebelum kita membahas pembahasan yang lebih lanjut, gue mau ngasih tahu kalau konten ini mungkin terdapat spoiler dari film Drive. So, untuk kalian yang memang belum nonton filmnya, gue sangat menyarankan agar menonton filmnya dulu secara utuh. Pekerjaan dan kesibukan utama John adalah sebagai mekanik di bengkel reparasi mobil milik pria bernama Shannon. Tapi di luar itu ia juga mengambil pekerjaan sampingan lain yang masih dimanajeri oleh Shannon. Kemampuan John dalam mengemudi sangat menakjubkan, hingga dia dipercaya untuk mengambil pekerjaan sebagai pemeran pengganti di berbagai film Hollywood, atau terkadang dia mengambil pekerjaan kotor sebagai pengemudi yang membantu perampokan. Kepribadiannya cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Shannon. Ditambah lagi, John pandai membaca situasi, paham cara menghindari bahaya, dan cepat bereaksi. Semua pekerjaan yang diserahkan kepadanya selalu berhasil dengan mulus. Shannon sangat senang padanya, apalagi John tidak mengeluh meski terkadang Shannon memperlakukannya dengan tidak adil. Di tengah kehidupan John yang monoton dan terkesan datar, ia bertemu dengan tetangganya, perempuan bernama Irene. John menaruh perhatian kepada Irene dan anaknya, yaitu Benicio, bahkan dibilang John jatuh hati. Sayangnya, Irene sudah bersuami. John tahu bahwa suami Irene sedang dipenjara saat itu dan sebentar lagi akan keluar. Namun hal itu tidak mengubah cara John memberi perhatian kepada Irene dan Benicio. Kesibukannya membantu Irene dan Benicio semakin rutin dilakukan, sementara karir John pun semakin meningkat setelah Shannon mengusahakannya untuk ikut dalam balapan sirkuit kecil yang bisnisnya akan mulai dirintis setelah mendapat modal pinjaman dari Bernie dan Nino, teman lama Shannon. Meski awalnya modal pinjaman itu tidak diberikan, tetapi setelah Shannon menunjukkan kepada Bernie bagaimana keahlian John yang memang sangat mengesankan, akhirnya kesepakatan modal dibuat dan John mungkin akan segera jadi pembalap profesional setelah bisnis itu dimulai. Hari berlalu dengan cepat, banyak kegiatan yang dilakukan oleh John dan beberapa di antaranya adalah kegiatan bersama Irene dan Benicio. John seolah mengganti posisi suami Irene di rumahnya. Apalagi John terlihat sangat akrab dan begitu peduli pada Benicio. Terbiasa bersama membuat sisi emosional mereka jadi terikat. Irene sadar bahwa ia memiliki perasaan pada John yang berusaha dilawannya mati-matian. Namun seberapa kuat pun dilawan, perasaan itu justru semakin bertambah setiap harinya, meski keduanya memiliki perasaan satu sama lain.
Tetapi John memahami batasnya bahwa Irene masih berstatus istri orang lain, jadi ia tidak pernah berbuat lebih jauh dari perlakuan wajar seorang teman dekat. Sampai akhirnya ada kabar bahwa suami Irene akan segera bebas. Mendengar hal itu John agak sedih karena mungkin setelah suami Irene bebas, ia tidak akan bisa sedekat itu lagi dengan Irene dan Benicio. Dugaannya memang tidak pernah salah. Suami Irene yang bernama Stander Gabriel yang bebas dan kembali ke apartemen mengetahui bahwa John sering datang membantu Irene dan Benicio. Dia sedikit cemburu kepada John. Hanya saja Gabriel berpikir bahwa John adalah ancaman untuk kelangsungan pernikahan mereka. John memilih untuk tidak menanggapi sikap Gabriel yang kurang menyenangkan. Ia pun bersikap biasa-biasa saja dan sangat tenang. Hingga beberapa hari kemudian setelah Gabriel pulang ke apartemennya, masalah dan ancaman muncul. John menemukan Gabriel luka parah karena habis dipukuli oleh 2 orang yang dilihatnya di parkiran apartemen. Sementara itu, di sudut lain, Benicio yang melihat ayahnya dipukuli sedang bersembunyi di balik dinding karena ketakutan. John menenangkan Benicio lebih dulu sebelum akhirnya membantu Gabriel kembali ke apartemen. Ternyata Gabriel dipukuli akibat urusan Gabriel dengan peminjaman uang di penjara. Utang yang awalnya hanya berjumlah $2.000 justru bunganya membengkak dengan cepat dan tidak masuk akal. Akhirnya Gabriel pun diminta untuk merampok sebuah pegadaian sebagai imbalan untuk melunasi utang-utangnya. Gabriel terlilit jerat hutang berbahaya karena jika tidak segera dilunasi maka Irene dan Benicio akan terbunuh. Meski bisa menutupi raut wajahnya yang cemas, tapi John agak kebingungan juga. Dia tahu Irene dan Benicio mengalami hal buruk lagi karena Gabriel. John mencoba berpikir. Ia mempertimbangkan diri untuk membantu Gabriel setelah melihat Benicio yang masih syok memegang peluru di tangannya. Ia diminta menyimpan itu oleh penyerang Gabriel. Melihat peluru tersebut, John mulai yakin akan bersedia menjadi rekan Gabriel dalam perampokan yang direncanakan. Aksinya dimulai dengan mencuri mobil untuk membawa Gabriel ke tempat bertemu atasannya dan menuju lokasi eksekusi. Rencana awalnya semua berjalan lancar. Rekan Gabriel yang lain yaitu Blanche sudah berhasil membawa uang hasil rampokan ke dalam mobil. Tetapi sayangnya telah terjadi pengkhianatan dari atasan mereka yang membuat Gabriel tewas di lokasi terkena peluru senapan. John yang panik dan segera memacu mobilnya sangat kencang menjauhi tempat pegadaian tersebut. Ia dan Blanche sempat dikejar oleh mobil lain, tetapi John berhasil mengatasinya. Kemudian mereka bersembunyi di dalam hotel dengan uang hasil rampokan yang nilainya sangat banyak. Baik Blanche maupun John masih panik. Mereka selalu menatap akses masuk dan keluar ruangan siaga jika ada orang lain yang kembali mengejar mereka. Beberapa waktu kemudian kabar kematian Gabriel sudah sampai kepada Irene yang sudah pasti langsung syok dan tidak mampu bicara untuk menjawab pertanyaan dari polisi. Sementara di televisi, berita kematian Gabriel membuat John menaruh curiga besar kepada Blanche. Dalam berita itu dikatakan bahwa Gabriel hanya bertindak sendiri dan tidak ada uang yang hilang. Jelas pengakuan yang tidak sesuai fakta. John paham ada yang berusaha menjebak mereka dan membuat mereka terbunuh. John sangat menyesali karena penjebakan ini membuat nyawa Gabriel melayang. Itu artinya anak yatim di dunia ini akan bertambah 1. Blanche akhirnya mengakui bahwa bosnya memberi instruksi tambahan bahwa akan ada mobil lain yang membantu mereka.
Jadi Blanche diminta menunggu mobil itu datang sebelum keluar. John sudah bisa menduga hal itu, tapi kematian Gabriel benar-benar membuatnya murka. Ia ingin menemui atasan Blanche. Setelah mengintimidasi agar mau menunjukkan di mana bosnya, mereka sepakat akan pergi bersama. Tetapi sialnya, sebelum hal itu terjadi, Blanche tewas karena peluru shotgun memecahkan kepalanya. John berusaha menghindar dan bahkan menghabisi dua musuh yang mengepung kamar hotel mereka. Kejadian itu menambah permasalahan semakin rumit. Kematian Blanche membuat John tidak tahu lagi harus menemui siapa untuk mengembalikan uang perampokan. Segalanya menjadi kacau. John meminta bantuan Shannon untuk menemukan siapa biang masalah dari kematian Gabriel dan siapa yang mengancam akan membunuh Irene beserta putranya. Satu nama terlacak, yaitu pria bernama Cook atau Chris. Dengan membawa palu di tangan kanannya, John memasuki sebuah ruangan di mana Chris ada di sana. Tanpa aba-aba, John langsung memukulnya dengan palu dan minta agar dihubungi oleh orang pemilik uang hasil rampokan mereka. Setelah membuat Chris menelan peluru yang dulu pernah diberikannya kepada Benicio, dia langsung mengambil handphone milik Chris yang sudah tersambung oleh bos mereka. Chris menyebut nama yang tidak asing di telinga John. Ia menyebut nama Nino yang tidak lain adalah teman Shannon. John agak tidak percaya dengan semua kejadian ini. Tangannya mengepal menahan kesal yang sudah tidak bisa tertahankan. John berniat membalaskan dendam, tetapi Nino menginginkan kesepakatan bersama. Uang akan kembali setelah syarat-syarat terpenuhi. John menyanggupinya tanpa imbalan apapun. Tapi ternyata Nino merencanakan hal lain. Ia justru ingin membunuh John untuk tutup mulut mengenai perampokan yang telah dia lakukan. Seorang pria bersenjata dikirim ke apartemen John untuk melenyapkan nyawanya. Saat itu John dan Irene sedang berencana keluar. Mereka pun bertemu dengan penjahat itu di lift. John langsung menyadarinya karena di dalam jasnya terdapat pistol yang siap untuk ditembakkan. Tanpa basa-basi, di tengah momen langka ini, John mencium Irene untuk menenangkan pikirannya. Lalu dengan sangat brutal, dia menghabisi pria tersebut tepat di hadapan Irene. Irene yang melihat semua kejadian brutal itu jelas saja dia shock hingga dia keluar dari lift dengan wajah takut. Tanpa berkata apa-apa, John pun membiarkan pintu lift kembali tertutup memisahkan dirinya dan Irene. Situasi semakin berbahaya untuk John. Bernie dan Nino sudah semakin gelisah karena takut kejahatannya terbongkar dan terlacak musuh mereka yang uangnya dicuri. Uang itu sebenarnya milik mafia dari Philadelphia yang tentu saja tidak akan tanggung-tanggung melakukan kejahatan untuk merebut kembali miliknya. Mereka berdua memutuskan untuk menghapus semua jejak mereka dengan membunuh anak buah yang terlibat di dalam kasus ini, termasuk Shannon, dan selanjutnya merencanakan pembunuhan terhadap John. Tidak hanya itu saja, Bernie dan Nino pun tega membunuh Shannon dengan sadis tanpa ampun sedikit pun, karena dianggap sudah mengetahui siapa dalam kasus perampokan itu dan bisa menjadi ancaman untuk mereka suatu hari nanti. John cukup terpukul atas kematian Shannon, karena semenjak 6 tahun lalu dia yang terdampar di kota ini ditampung oleh Shannon tanpa memandang apapun yang ada di dalam diri John. John sudah menganggap Shannon sebagai teman baik sekaligus orang tua yang sangat berarti baginya. Duka yang sangat dalam terlihat di wajah John. Merasa bahwa perbuatan Bernie dan Nino sudah kelewat batas, John memutuskan untuk melakukan balas dendam. Target pertama pembalasan dendam itu adalah Nino, karena ia memang alasan utama untuk membunuhnya jauh lebih baik daripada membunuh Bernie.
Sejak awal masalah utamanya memang adalah Nino yang memiliki kuasa jauh lebih banyak dan tindakannya lebih keji. John membuatnya membayar semua itu dengan menjatuhkan mobilnya dari tebing dan menyeret Nino ke lautan untuk dihabisi. Kini yang tersisa hanya Bernie. John berniat untuk membuat kesepakatan dengannya, tetapi ia paham resikonya sangat tinggi. Ia bisa saja mati di tangan Bernie. John yang menyadari bahwa keputusannya kali ini sangat berbahaya, John pun menelpon Irene lebih dulu, mengucapkan pamit sekaligus mengucapkan perasaannya terhadap Irene serta Benicio. Dua manusia yang berhasil membuat hari-harinya menjadi lebih indah dan bahagia. Setelah itu, John menemui Bernie di restoran yang telah ditentukan. Bernie berjanji tidak akan mengganggu Irene dan Benicio lagi jika John mengembalikan uangnya. Tetapi ia tidak bisa menjamin keselamatan John. Ia mungkin saja akan berhadapan dengan mafia Philadelphia, pemilik asli uang tersebut. John sudah paham resikonya. Ia menyepakati hal tersebut dan mengajak Bernie ke parkiran untuk mengambil uang di bagasi mobilnya. Namun Bernie tiba-tiba menusuk perut John dengan pisau yang dibawanya, membuat John menahan rasa kesakitan sesaat. Namun karena John sudah mengantisipasi hal tersebut, ia pun membalas tusukan tersebut dengan pisau milik John, menancap tepat di leher Bernie, membunuh lebih cepat jika dibandingkan dengan luka di perut John. Bernie pun langsung terkapar di tanah dengan kucuran darah yang berada di sekujur tubuhnya. John yang menahan rasa sakit di perutnya sempat terdiam sesaat, memikirkan apakah neraka itu benar-benar ada. Tetapi John langsung kembali sadar dan pergi dengan mobilnya dengan meninggalkan uang di tengah parkiran bersama tubuh Bernie. Dia berharap dengan dirinya yang meninggalkan uang tersebut mungkin masalahnya bisa selesai dan nyawanya Irene bersama Benicio bisa terselamatkan dari para penjahat yang mengincar mereka. Di gedung apartemen Irene sebenarnya sedang menanti John, berharap dia kembali dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sayang penantian itu tidak akan pernah terbayar. John nampaknya memilih untuk pergi selamanya karena takut jika keberadaannya masih dilacak oleh orang lain atau bahkan kepolisian. Ia tidak mau membahayakan kedua orang yang membuat hidupnya berubah menjadi lebih berwarna. Film ini memang sangat minim dialog, tetapi kaya dengan adegan aksi menegangkan dan emosi yang intens antara karakter yang satu dengan yang lainnya. Film ini yang diperankan oleh Ryan Gosling sebagai tokoh utama, membuat film ini sebagai karya yang menunjukkan bagaimana sebenarnya manusia yang terlahir dengan perasaan dan pikiran yang kompleks memiliki sisi lain yang terbelenggu oleh norma dan hukum. So, mungkin sampai di sini saja gue menjelaskan film ini karena penonton memiliki pemikiran yang berbeda. Setelah menonton film ini yang berjudul Drive, jika kalian memiliki penjelasan yang lebih detail tentang film ini, silahkan kalian komen di bawah kolom komentar. Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye.